Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Sari dengan NIM D1A121030 dari jurusan Agribisnis kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila dengan judul Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas final mata kuliah pendidikan Pancasila. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sistem filsafat. Pengertian sistem filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang terakhir, filsafat adalah sekumpulan problematik yang berlangsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofis Groundslag daripada Indonesia Merdeka. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu yang telah ada dan berkembang di masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai filsafat negara, atau disebut dengan Filosofis Groundslag. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastrapeja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu filsafat Pancasila sebagai Genetivus Objectivus dan Genetivus Subjectivus. Pancasila sebagai Genetivus Objectivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai Genetivus Subjectivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Pembahasan yang keempat yaitu landasan ontologis filsafat Pancasila. Pernahkah kalian mendengar istilah ontologi? Nah, berikut akan dijelaskan pengertian ontologi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Kemudian, ontologi menurut pandangan Becker, yaitu ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya ekstensif dan menurut segala aspeknya intensif. Selanjutnya, pengertian ontologi menurut Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Voss dalam Theories of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan ration di sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus ekstensi bangsa Indonesia. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Landasan epistemologi Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian dieksistensikan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembahasan yang keenam yaitu landasan aksiologis Pancasila. Pernahkah kalian mendengar istilah aksiologi? Littlejohn and Voss mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Pancasila merupakan sumber nilai yang memberi aspirasi bagi rakyat Indonesia untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Itulah tadi presentasi singkat materi pendidikan Pancasila mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.